Halo teman-teman musisi, bagi kalian yang mau recording, bikin single atau album, saya ada rekomendasi home studio yang terjangkau budgetnya lah. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita ke home studionya. Oke teman-teman, saya sudah ada di home recording studio. Ini tuh di daerah Bandung, di Cikutra. Nama studionya adalah District Record. Dan yang punyanya adalah Sanggung. Halo. Akhirnya ketemu lagi ya setelah sekian lama. Nah ini teman-teman yang punya District Record home recording studio di Cikutra, di mana sih San alamatnya? Alamatnya kalau di Maps tuh di Bojong Kulon. Terus kalau misalkan kalian juga cari di Google Maps juga ada District Record, nanti langsung didirect ke alamat ke sini. Sebetulnya si District ini kebetulan udah punya sosmed, salah satunya di Instagram. Oke, tinggal di aja nanti di sini District_Record. Nanti juga ada di kontak WhatsApp-nya, bisa nanti dihubungi langsung di sini. Kalau gitu si District ini tuh menyediakan apa aja sih San? Jadi sebetulnya District ini tuh musik production sebetulnya mah. Tidak terpatok sama recording doang. Oke. Jadi sebetulnya bisa bikin apapun yang berhubungan dengan audio lah, intinya jasa audio, entah itu recording, entah itu mixing ataupun mastering, sampai sempat juga bikin beberapa kayak bikin beat kayak gitu juga bisa, kayak bikin background musik kayak gitu untuk film. All genre berarti ya? All genre sebetulnya mah. Berarti scoring film pun bisa? Bisa di sini. Wah, udah berapa lama sih berdirinya ini si District? Sebetulnya District ini tuh berdirinya tahun 2000 berapa ya, waktu pandemi itu sekitar 2020-2021an lah. Nah sebetulnya awalnya ini tuh si District ini adalah komunitas yang dibentuk oleh kawan-kawan di sekitaran tempat kopi saya dulu kan bikin kedai kopi tuh. Jadi ada kawan-kawan yang memang senang bermusik juga, yang akhirnya karena keterbatasan alat, akhirnya kita kolektif alat tuh. Udunan lah, barudak ibarat nama. Ada yang punya sound card, ada yang punya gitar, ada yang punya apapun, dikumpulin dari satu tempat. Akhirnya si District ini bergeraknya awalnya gerakan sosial. Jadi menyediakan fasilitas untuk kawan-kawan di luar untuk rekaman secara gratis sebetulnya. Cuman karena sekali ya. mulia, tapi karena banyak banyak membludak. Iya, terlalu membludak permintaan, dan memang juga dari sisi bisnis juga mungkin agak sedikit mengancam industri ya. Iya pasti. Beberapa kali juga menemukan problem itu, dan akhirnya ya udah, yang penting udah ada portofolio waktu kita bersosial, udah sempat bikin, akhirnya ya udah bisnis berubah ke bisnis ya. Karena memang secara pribadi juga memang saya yang jadi pencetusnya lah gitu. Nah jadi sampai sekarang berarti berapa tahun ya? 4 tahunan lah. Cuman baru aktif lagi tuh tahun kemarin berarti. Baru aktif lagi. Boleh tahu nggak sih, misalkan untuk recording ada rate harganya tuh berapa aja gitu? Murah sih di sini mah. Coba berapa? Ya range-nya antara 500.000 lah, 500.000 sampai 1 jutaan udah dapet jasa recording, mixing, mastering. Udah jadi lah ya? Udah itu. jadi, bahkan unlimited revisi di sini, dan no shift ya. Oke. Nggak di shift. Kebetulan kan kalau di studio profesional kan 6 jam ya? Per 6 jam. Di sini mau berapa hari juga terserah. Dan value di sini juga ada ini ya, misalnya kan kalau di studio profesional kan waktu kita recording itu nggak boleh ngerokok gitu kan, yang ngopi di luar, bahkan nggak boleh bawa makanan ke dalam. Ya karena di sini masih home recording, jadi yang recording di sini masih bisa recording sambil ngerokok, sambil ngopi, sambil nyantai lah gitu. Recordingnya nyantai. Iya, sebetulnya kan niat awalnya tuh pengen ngasih edukasi ya, sebetulnya ke player-player yang recording di sini. Pertama tuh edukasi tentang gimana sih kita menyiapkan mental untuk recording. Kadang kan orang tuh berpikir ya recording ya cuman genjreng, padahal kan harus detail justru kan. Jadi perspektifnya tuh perspektif manggung tuh sama perspektif recording tuh beda. Kalau manggung kan ya udah gitu, raw aja gitu. Pertama tuh ya disamain dulu perspektifnya masih player. Kemudian juga kalau lu salah juga bilang gitu. Kalau misalkan lu tag salah ya bilang, karena ada beberapa player tuh yang gengsi ya. Jadi kayak anjing aing mau ngomong salah era ya aing, ya kelihatan nggak bisanya, nggak becusnya gitu. Padahal lu punya lagu dia gitu. Iya gitu. Kurang salah. Nah kalau Sani pribadi karena ada nurani mungkin, aduh kasihan nih kalau misalkan ada yang 100 dibiarin gitu ya. Nah Sani mah selalu bilang, salah
salah nih jadian lagi, ulang lagi gitu. Oke. Jadi experience-nya tuh selain dari recording yang maksudnya proper, tapi di sisi lain juga ngelatih skill si playernya juga gitu. Bagus. Biar dia teh bener-bener molotok lah kalau Iya, bahasa Sunda namanya terhadap lagu sendiri teh gitu. Gimana nih menurut Sandi yang mempunyai bisnis di Iya. jasa di home recording ini dengan apa sekarang yang serba digital gitu? Iya. Terbantu nggak sih Sandi dengan sekarang era digital tuh? Sangat terbantu karena juga apa ya? Pertama Sandi keterbatasan dalam biaya untuk membeli device-device seperti analog itu kan lumayan ya. Kayak misalkan untuk kompresor aja kan beli satu device kompresor aja bisa puluhan juta gitu kan. Sama motorin gitu kan. Bahkan hampir satu studio ini harganya gitu kan. Nah karena keterbatasan biaya terus ada digital ya ibaratnya ngebantu banyak sih maksudnya meskipun juga harus pinter-pinter pilih plugin ya. Iya. Kadang juga kan ada yang ibaratnya saturasinya terlalu berlebihan, bahkan juga ada yang jadi ngekompres sinyal terlalu banyak gitu. Jadi harus pilih pinter-pinter lah. Boleh ditunjukin San ada equipment apa aja di sini? Boleh Ari. Tapi udah sederhana di sini teh. Nggak ada yang gimana-gimana gitu. Sebelum recording kayu putih dulu guys. Oh, biar masuk angin. Ya. Ini kalau DAW-nya di sini kita pakai Cubase. Kebetulan ini Cubase 14. Cubase 14. Kemudian. Terus drumnya juga di sini MIDI sih sebetulnya. Drumnya kita sebenarnya banyak sih pluginnya. Ini salah satu contoh aja pakai Superior Drum. Banyak sih. Tergantung genre. Kemudian Terus di soundcard ini ada Presonus Studio 4 24C. kemudian speaker? Speaker ini pakai DS Nemo yang berapa ya gitu lupa. Pokoknya mah 4 inch. Dolphin lah ya, 4 inch sih kayaknya. 4 inch. Headphone? Headphone ini pakai Audio Technica M50X. Untuk mic? Kalau ini mic juga pakai Presonus karena memang saya suka karakter dari si Presonus jadi biar Mantap tuh. sekalian lah gitu. Karakter mic ini gimana sih? Sebenarnya ini tuh mic buat vokal yang tidak terlalu ekstrim ya kayak misalkan scream tuh kalau dipakai di mic ini tuh dia bakal ngepick dia. Si sinyalnya bakal padat banget lah. Yang agak loud gitu kayak melodic, hardcore yang clean gitu masih enak sih bulat banget lah. Padat cuman ya perlu di-adjust lagi sebetulnya. Kemudian gitar? Wah, gitar ini Banyak nih. Tinggal pilih nih teman-teman mau recording di sini mah gitarnya. Ini pertama SG ya, ini SG Epiphone. Kebetulan ini pickupnya pakai Duncan yang Korea. Terus juga ini ada Epiphone lagi, tapi ini Epiphone yang Les Paul. Tapi ini humbuckernya dia yang Pasif ya? Iya, pasif dan Alnico juga. Jadi dia kayak misalkan buat open chord gitu dia nggak akan terlalu tebal lah kalau pakai Alnico gini. Terus ini juga ada Les Paul Epiphone tapi ini lebih tua umurnya dari yang tadi. Ini juga tuh agak relik sih. Relik. Bagus Ini deh. pick up-nya Seymour Duncan. Ini Seymour Duncan tapi pasif ya? Ini pasif juga. Nah ini ada Fender Strato. Ini dicopot sebenarnya mah ada. Ada knopnya. Nih, gitar. Nih Tele Squire. Ini yang debut series kalau nggak salah. Ini yang suka main Midwest atau emo-emoan. Main di pick up mid. Ininya kurangin dikit. Wah udah enak. Udah. Ini bass. Bass ini tuh sebenarnya bass custom dari si Ness gitar. Coba lihat. Ini si bassnya juga ini pick up-nya ada 2 dan kebetulan si pick up-nya juga emang aktif ini. Wah. Justru yang custom tuh bagus. Bagus guys, Jangan disamakan custom KW. Iya, beda guys. Sebenarnya custom tuh Bukan KW ya? Bukan KW. Perbedaan itu tuh beda banget gitu. Custom tuh emang si luthier atau pembuat gitar memang membuat apa yang diinginkan yang membeli gitar. Jadi speknya pengen apa, terus bentuknya kayak gimana. Misalkan ya bentuknya pengen kayak tele, percis tele tapi misalkan dari segi fret atau pick up ya. Itu selera dari si yang mau belinya. Jadi custom tuh di situ sebenarnya. Kalau KW, gitar yang udah ada dari pabrikan, misalkan Gibson, terus dibikin dengan nama Gibson juga gitu. Nah itu KW. Bentuknya disamain. Tapi kan pasti mahal ya. Ya makanya kan gitar custom tuh mahal. Iya, bahkan lebih mahal dari yang ori. Iya. Karena secara spek tuh bisa lebih bagus daripada yang ori gitu kan. Kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman nih butuh
tempat untuk mempublikasikan atau merealisasikan karya musiknya, teman-teman bisa langsung aja hubungi Distrit ke Sandi. Harganya juga harga pelajar lah. Di sini mah pasti mengutamakan kualitas, soalnya Sandinya pun mengedukasi para player yang mau recording di sini juga gitu. Otomatis kan dia pun pengen hasilnya bagus, nggak asal-asalan. Dari mixing masteringnya pun udah dipikirkan ke arah mana gini, soundnya kayak gimana gitu. Jadi Distrit juga buka satu online, ya jasa online gitu. Kalau misalkan kalian nih dari luar kota punya ide karya yang cuman modal di voice note doang nih di handphone, kalian bisa kirim ke saya, ke Distrit, nanti dari Distrit dibantu jasa joki recordingnya, sama sekalian jasa aransemennya juga bisa. Jadi kalian datang ke sini tuh tinggal tag vokal aja gitu. Atau misalkan kalian mau tag vokal di rumah, ada studio di sana, tag vokalnya di sana, nanti kirim datanya ke saya bisa gitu. Teman-teman cuma kirim voice note aja udah bisa jadi lagu. Tapi bukan AI ya, bukan AI. Kadang kan sekarang juga perspektifnya gitu, kayak AI weh sekarang udah bisa gitu. Enggak, di sini mah real. Kerjain sendiri. Thank you. Sukses terus buat Distrit dan amin. Makskin bagalnya. Buat teman-teman juga subscribe nih channel Ari, ini channel yang support teman-teman, kawan-kawan. Oke, subscribe. Dadah. Mantap.